Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap bahagia dan semangat. Baiklah, untuk kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal OSN, Olimpiade Sains Nasional Matematika jenjang SMP MTS. Pembahasan soal nomor 4, yaitu menentukan peluang kemenangan dalam bermain catur. Seperti tabel seperti ini. Bagaimana bentuk soal dan bagaimana pembahasannya? Ikuti berikut ini. Soal nomor 4. Andi akan bertanding catur dengan Budi dan Cakra. Pertandingan dilakukan sampai ada pemenang, tidak ada hasil remis atau seri. Andi mendapatkan hadiah jika ia menang 2 pertandingan berturut-turut dari 3 pertandingan yang dimainkan. Berikut tabel 2 skenario pertandingan yang dapat dipilih Andi seperti pada tabel berikut. Skenario pertandingan, skenario pertama, skenario kedua. Pada pertandingan pertama, skenario pertama Andi melawan Budi. Pertandingan kedua, skenario pertama Andi melawan Cakra. Pertandingan ketiga, skenario pertama Andi melawan Budi. Kemudian pertandingan pertama pada skenario 2 Andi melawan Cakra. Pertandingan kedua pada skenario kedua Andi melawan Budi. Pertandingan ketiga adalah pada skenario kedua adalah Andi melawan Cakra. Andi tahu bahwa Budi bermain lebih baik daripada Cakra. Jelaskan secara matematis skenario mana yang memberikan peluang lebih besar bagi Andi untuk mendapatkan hadiah. Dari permasalahan tersebut kita definisikan probabilitas. Karena Budi bermain lebih baik daripada Cakra, kita dapat berasumsi bahwa peluang Andi mengalahkan Cakra lebih besar daripada peluang Andi mengalahkan Budi. Mari kita definisikan probabilitas berikut. Yang pertama, peluang Andi melawan Budi, yaitu P dalam kurung AB, probabilitas Andi mengalahkan Budi. Yang kedua, PAC atau probabilitas Andi mengalahkan Cakra. Dari informasi yang telah diberikan, kita tahu bahwa peluang Andi mengalahkan Cakra lebih besar daripada peluang Andi mengalahkan Budi. Karena tidak ada hasil remis, maka probabilitas Andi kalah dari Budi adalah 1 min PAB atau 1 dikurangi probabilitas kemenangan Andi melawan Budi, dan probabilitas Andi kalah dengan Cakra adalah 1 dikurangi PAC atau 1 dikurangi probabilitas kemenangan Andi Cakra. Analisis skenario pertama Budi, Cakra, Budi. Andi akan mendapatkan hadiah jika ia memenangkan pertandingan pertama dan kedua atau pertandingan kedua dan ketiga. Mari kita hitung probabilitas untuk masing-masing. Khusus menang pertandingan pertama dan kedua, Andi mengalahkan Budi dan Andi mengalahkan Cakra, maka probabilitasnya adalah pemenang 1 dan 2, yaitu PAB kali PAC.
kedua menang pertandingan kedua dan ketiga. Berarti artinya Andi kalah pada pertandingan pertama yaitu melawan Budi. Kemudian Andi mengalahkan Cakra pada pertandingan kedua dan Andi mengalahkan Budi pada pertandingan ketiga. Maka probabilitasnya dapat ditulis probabilitas kalah pertama, menang kedua, menang ketiga, yaitu 1 dikurangi PAB, itu 1 dikurangi probabilitas menang sama Budi kali probabilitas menang Andi melawan Cakra, yang ketiga dikalikan probabilitas Andi melawan Budi. Jadi kalah, menang, menang. Jadi probabilitas Andi mendapatkan hadiah pada skenario pertama adalah jumlah dari probabilitas kedua kasus di atas, karena ini adalah kejadian yang saling eksklusif. Jadi peluang hadiah skenario pertama sama dengan peluang Andi Budi, Andi mengalahkan Budi dikali peluang Andi mengalahkan Cakra ditambah peluang kalah Andi melawan Budi dikalikan peluang menang Andi melawan Cakra dikalikan peluang menang Andi melawan Budi. Ini hadiah skenario pertama. Selanjutnya analisis skenario kedua, Cakra Budi Cakra. Andi akan mendapatkan hadiah jika ia memenangkan pertandingan ke-1 atau pertama dan kedua, atau pertandingan kedua dan ketiga. Mari kita hitung probabilitas masing-masing kasus. Yang pertama, menang pertandingan pertama dan kedua, Andi mengalahkan Cakra dan Andi mengalahkan Budi. Maka probabilitas menang pertama dan kedua adalah PAC kali PAB. Kemudian yang kasus kedua, menang pertandingan kedua dan ketiga. Berarti artinya Andi kalah dari Cakra pada pertandingan pertama dan Andi mengalahkan Budi pada pertandingan kedua dan Andi mengalahkan Cakra pada pertandingan ketiga. Maka probabilitasnya adalah P kalah pada pertama, menang kedua, dan menang ketiga. Jadi probabilitasnya adalah dalam kurung 1 dikurangi PAC kali PAB kali PAC. Jadi probabilitas Andi mendapatkan hadiah pada skenario kedua adalah jumlah dari probabilitas kedua kasus di atas. Maka probabilitas hadiah kedua adalah PAC kali PAB ditambah 1 dikurangi PAC kali PAB kali PAC. Selanjutnya membandingkan kedua skenario. Sekarang kita bandingkan peluang hadiah skenario pertama dan peluang hadiah skenario kedua. Dari uraian di atas, peluang hadiah skenario pertama adalah PAB kali PAC ditambah dalam kurung 1 dikurangi PAB kali PAC kali PAB. Ini dapat kita hitung bahwa PAB kali PAC tambah 1 kali PAB kali 1 kali PAC kali PAB adalah PAC kali PAB. Kemudian min PAB kali dikurangi min PAB kali PAC kali PAB. PAB dikali PAB, PAB dikali PAC ditambah PAC kali PAB dapat dijumlahkan jadi 2 PAB kali PAC dikurangi peluang PAB, PAC, PAB. Jadi peluang hadiah skenario pertama adalah 2 peluang PAB,
PAC dikurangi PAB, PAC, PAB. Berikutnya adalah peluang hadiah skenario kedua. Sudah kita hitung sebelumnya, yaitu PAC kali PAB ditambah dalam kurung 1 dikurangi PAC dikalikan PAB dikalikan PAC. Ini bisa kita hitung secara matematis, berarti PAC kali PAB ditambah 1 kali PAB PAC adalah PAB kali PAC dikurangi PAC kali PAB PAC, yaitu min PAC kali PAB kali PAC. Sehingga peluang skenario kedua, peluang hadiah skenario kedua adalah 2 PAB PAC dikurangi PAB PAB dikurangi PAC PAB PAC. Kita simpulkan peluang hadiah skenario pertama sama dengan 2 PAB kali PAC dikurangi PAB PAC PAB. Peluang hadiah skenario kedua adalah 2 peluang PAB kali PAC dikurangi PAC kali PAB kali PAC. Selanjutnya perbandingan peluang hadiah skenario pertama melawan dengan peluang hadiah skenario kedua. Kita bandingkan. Peluang hadiah skenario pertama adalah 2 PAB PAC dikurangi PAB PAC PAB melawan 2 PAB PAC dikurangi PAC PAB PAC. Diperoleh dari sini peluang skenario pertama, peluang skenario pertama sebagai di sini, peluang skenario kedua adalah yang belakang. Ini dengan secara matematis berarti bisa kita eliminir atau kita hilangkan 2 PAB, kita coret 2 PAB PAC, kita coret, berarti diperoleh min PAB PAC PAB melawan min PAC PAB PAC. Kedua ruas kanan dan kiri dibagi dengan negatif, berarti negatifnya bisa disederhanakan, dicoret, berarti diperoleh PAB PAC PAB melawan PAC PAB PAC. Dari informasi sudah kita ketahui bahwa peluang Andi melawan Cakra lebih besar daripada peluang Andi melawan Budi, atau PAC lebih besar dari PAB. Maka dari perbandingan di atas bahwa PAB PAC PAB dibandingkan dengan PAC PAB PAC, ini adalah peluang hadiah skenario pertama, peluang hadiah skenario kedua. Karena PAC lebih besar dari PAB, berarti ini PAB PAC PAB lebih kecil daripada PAC PAB PAC. Perhatikan bahwa peluang Andi Cakra lebih besar daripada peluang Andi Budi. Berarti artinya PAB PAC PAB lebih kecil dari PAC PAB PAC. Berarti peluang hadiah skenario pertama lebih kecil daripada peluang hadiah skenario kedua untuk kemenangan Andi mendapatkan hadiah. Sehingga peluang hadiah skenario kedua dapat dikatakan lebih besar daripada peluang hadiah skenario pertama. Maka dapat disimpulkan secara matematis skenario kedua Cakra Budi Cakra memberikan peluang yang lebih besar bagi Andi untuk mendapatkan hadiah.
memenangkan 2 pertandingan berturut-turut. Hal ini karena Andi memiliki peluang lebih besar untuk mengalahkan Cakra dibandingkan dengan Budi. Dan skenario kedua memberikan 2 kesempatan untuk bertanding melawan Cakra. Nah, demikian pembahasan soal OSN nomor 4 tentang probabilitas OESN Matematika tahun 2024. Semoga bermanfaat. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.